Jika teman kamu ada yang mengaku Tuhan, dia benar, bahkan pulpen ini juga Tuhan. Nah, kenapa? Karena semua partikel di alam semesta ini adalah Tuhan. Dan dengan sudut pandang seperti ini, ilmuwan lebih mudah untuk mengembangkan ilmu pengetahuan dan bahkan menelusuri keberadaan Tuhan. Karena seperti yang sering kamu dengar, Tuhan ada di mana-mana. Dan ini adalah konsep panteisme. Dengan mengetahui fungsi dan unsur setiap partikel terkecil, bahkan yang lebih kecil triliunan kali dari atom, semakin mendalam kamu mengetahuinya, semakin dekat kamu dengan Tuhan. Karena kecerdasan dalam kekosongan itu adalah Tuhan. Bab 1, God Intoxicated Man, atau manusia yang mabuk akan Tuhan. Baruch Spinoza adalah tipe orang yang bikin tetangga sebelanda bingung. Secara resmi dia cuma dikenal sebagai pembuat lensa di abad ke-17. Kerjaan yang kelihatannya sederhana, kayak jualan gorengan di depan sekolah. Tapi di balik rutinitas bikin kacamata, otaknya kerja terus, mencoba merumuskan ulang konsep Tuhan, konsep alam, dan manusia. Dan hasilnya filsafat panteisme yang bikin kita berpikir ulang apakah kita hidup dalam realitas atau sebenarnya cuma bagian dari Tuhan yang lupa logout. Spinoza dikenal dengan julukan God Intoxicated Man, atau manusia yang mabuk dengan Tuhan. Bayangkan orang yang habis minum tequila sampai merasa dia adalah bagian dari alam semesta. Bedanya Spinoza nggak mabuk alkohol, dia mabuk akan ide. Dan ide utamanya adalah Tuhan itu tidak jauh di awang-awang, tapi Tuhan adalah semua yang ada di dunia ini. Dalam pandangan Spinoza, semesta ini bukan ciptaan Tuhan, tapi adalah Tuhan itu sendiri. Jadi kalau kamu lagi jalan di taman, melihat bunga-bunga mekar, atau bahkan menonton kucing liar berantem, kamu sebenarnya sedang melihat Tuhan. Nah, karya utama Spinoza adalah Ethics. Dirilis setelah dia meninggal. Mungkin dia tahu kalau dirilis waktu hidup, tetangganya bakal ngelempar lensa ke kepalanya. Buku ini membahas tentang Tuhan, alam, emosi, sampai kebebasan manusia. Tapi poin intinya nggak ada yang terpisah dari Tuhan. Pikiran kita, tubuh kita, bahkan rasa galau kamu semalam itu semua adalah bagian dari tatanan besar alam semesta yang disebut Spinoza sebagai Deus Sive Natura, Tuhan atau alam. Buku Ethics terbagi dalam 5 bagian tentang Tuhan, alam dan pikiran manusia, emosi manusia, hubungan emosional antar manusia, dan kebebasan manusia. Namun Spinoza tidak muncul begitu aja. Dia sebenarnya sedang berdialog dengan filsuf besar lain, René Descartes. Descartes terkenal dengan dualisme tubuh dan pikiran. Tubuh adalah satu entitas, pikiran adalah entitas lain. Descartes bahkan memberi dasar matematika modern dengan diagram Cartesian yang memungkinkan kita menggambar grafik fungsi matematika sambil pura-pura paham. Tapi Spinoza nggak setuju. Menurutnya, tubuh dan pikiran adalah dua sisi dari koin yang sama. Keduanya terhubung dengan erat. Seperti saat kamu nonton channel Pria 3AM di YouTube yang nggak bisa jalan tanpa koneksi internet, semuanya terhubung. Nah, Spinoza mengkritik Descartes dengan keras, terutama soal pandangan Descartes tentang Tuhan. Dalam filsafat Descartes, Tuhan ada di luar alam semesta, mengawasi semuanya seperti guru piket yang mengawasi murid-muridnya. Ini kayak ujian yang lagi diawasin. Tapi Spinoza bilang, bro, nggak gitu konsepnya. Tuhan adalah alam semesta itu sendiri. Kamu nggak bisa memisahkan Tuhan dari dunia ini, karena semua yang ada ya adalah Tuhan. Pandangan ini dikenal dengan nama panteisme, yang secara harfiah berarti semua adalah Tuhan. Jadi kalau ateisme itu menolak keberadaan Tuhan, panteisme justru melibatkan Tuhan di setiap hal. Mulai dari embun pagi sampai sisa mie instan di piring yang kamu makan, semuanya adalah Tuhan. Nah, kemudian bab 2, filsafat panteisme dan Tuhan yang melebur. Panteisme Spinoza bisa dibilang sebagai salah satu gagasan filsafat yang mengubah cara kita melihat dunia.
Tapi zaman itu ide ini dianggap berbahaya, seperti mahasiswa yang datang ke kampus dengan ide revolusioner. Spinoza terinspirasi dari Giordano Bruno, seorang filsuf yang dihukum bakar karena menyebarkan ide bahwa Tuhan itu tidak terbatas dan meresapi segalanya. Ide ini membuat Bruno masuk dalam daftar hitam di gereja, dan hukuman bakar adalah pengingat bagi siapapun yang berpikir untuk melawan doktrin. Spinoza sendiri melangkah lebih jauh dari Bruno. Dia bilang bahwa segala sesuatu di alam adalah manifestasi dari Tuhan. Nah, menurutnya pikiran manusia tidak bebas atau independen, karena setiap pikiran dipengaruhi oleh hal lain, yang juga dipengaruhi oleh hal lain, dan seterusnya. Kalau kita anggap pikiran sebagai aplikasi, Spinoza bilang bahwa aplikasi ini selalu terhubung ke server pusat, yaitu Tuhan. Jadi pikiran kamu hari ini adalah pikiran orang lain yang sudah dikembangkan, dan selalu terhubung. Dan dalam pandangannya, manusia hanyalah bagian kecil dari sistem besar, bernama alam semesta. Nah, pemikiran ini mirip dengan tradisi spiritual tertentu. Dalam Hindu misalnya, ada konsep penyatuan antara Atman, jiwa individu, dengan Brahman, jiwa universal. Pencapaian tertinggi dalam hidup adalah moksha, yaitu ketika seseorang meninggalkan dunia material dan menyatu dengan alam semesta. Dalam Islam, konsep serupa muncul dalam Sufisme, seperti ide Manunggaling Kawula Gusti, yang menekankan kesatuan manusia dengan Tuhan. Mungkin kalian yang berasal dari Jawa sudah familiar dengan kalimat itu. Namun ide ini sering dianggap kontroversial dan menimbulkan perdebatan sengit, terutama di kalangan ortodoks. Di sisi lain, panteisme Spinoza juga menarik perhatian para ilmuwan modern. Albert Einstein misalnya, secara terbuka menyatakan dirinya sebagai seorang panteisme, atau juga dikenal dengan panteist. Saat dia ditanya apakah dia percaya dengan Tuhan, dia percaya dengan Tuhannya Spinoza, karena Tuhannya Spinoza memudahkan dia dalam mengembangkan ilmu pengetahuan. Dan ada juga Carl Sagan, seorang astrofisikawan, yang juga mengemari ide bahwa Tuhan adalah alam semesta itu sendiri. Bagi mereka, Spinoza seperti seorang pionir yang berhasil menghubungkan filsafat dengan sains. Bahkan di zaman sekarang, ide panteisme sering dikaitkan dengan gerakan lingkungan hidup, seperti deep ekologi, yang menekankan pentingnya melihat alam sebagai kesatuan yang sakral. Mungkin salah satu yang menerapkan filosofi ini di Indonesia adalah Bali, karena Bali memiliki hari-hari tertentu untuk menghormati tumbuhan, buku pengetahuan, bahkan senjata. Bab 3, Panteisme di era modern, Tuhan dalam sains dan seni. Memasuki abad ke-20, filsafat modern mulai kehilangan sentuhan manusianya. Rasionalitas dan logika dingin mengambil alih, membuat orang merasa terputus dari alam dan spiritualitas. Di tengah-tengah itu, pemikiran Spinoza kembali populer. Salah satu pemikir yang terinspirasi adalah Fritjof Capra, seorang fisikawan yang menulis buku The Tao of Physics. Capra mencoba menghubungkan sains modern dengan mistisme timur, melihat harmoni antara hukum fisika dan tarian kosmik Dewa Siwa. Nah, ini seru banget sekaligus bikin merinding nih. Nah, menurut Capra, tatanan kosmik adalah tarian yang indah, yang melibatkan penciptaan dan penghancuran, mirip dengan tarian Dewa Siwa dalam tradisi Hindu. Bagaimana alam semesta tercipta, berotasi, sehingga menghidupkan makhluk yang ada di dalamnya, kemudian menghancurkannya atau melebur semuanya. Sebuah tarian rotasi kosmik yang indah sekaligus menyeramkan. Capra mengaku terinspirasi oleh gerakan ombak di lautan, pengalaman yang membawanya pada pemahaman bahwa alam semesta ini adalah sistem yang saling terhubung. Dalam pandangan ini, Tuhan bukan lagi sosok yang duduk di atas awan, tetapi energi yang mengalir dalam setiap partikel di alam semesta. Namun pertanyaan besar tetap ada, mana yang lebih dulu, Tuhan atau alam? Bagi Spinoza, pertanyaan ini sebenarnya tidak relevan. Dalam filsafatnya, Tuhan dan alam adalah dua nama untuk hal yang sama. Spinoza menyebutnya dengan istilah Deus Sive Natura, Tuhan atau alam. Bagi Spinoza, yang penting adalah memahami bahwa kita adalah bagian dari kesatuan besar ini,
bukan entitas yang terpisah. Pemikiran Spinoza juga mempengaruhi seni dan budaya. Dalam Taoisme misalnya, ada ungkapan seluruh semesta adalah aku. Gagasan ini sejalan dengan pandangan panteisme yang melihat segala sesuatu sebagai manifestasi dari satu entitas tunggal atau manunggaling kaula Gusti. Dalam seni, ide ini sering muncul dalam bentuk karya yang menekankan harmoni antara manusia dan alam, seperti lukisan landscape yang penuh makna atau musik yang mencerminkan keindahan semesta. Pada akhirnya, Spinoza adalah manusia yang mabuk Tuhan dengan cara yang berbeda. Dia tidak berteriak di jalan atau membangun sekte yang aneh, atau bahkan mengaku-ngaku sebagai Tuhan. Karena masih banyak yang memiliki pandangan bahwa Tuhan adalah wujud yang besar yang susah digapai, dan tentu banyak orang yang berbeda pendapat, berbeda pemikiran tentang konsep Tuhan yang dipikirkan Spinoza dan Einstein. Kalau kamu berani mengaku Tuhan di tempat umum, yang ada kepalamu dilempar botol. Nah, sebaliknya Spinoza menulis dan berpikir, mencoba menghubungkan manusia dengan alam semesta melalui logika dan intuisi. Ide-idenya mungkin terasa berat, tapi di balik semua itu ada pesan sederhana. Kita adalah bagian dari sesuatu yang lebih besar, sesuatu yang indah, sesuatu yang mungkin bisa kita sebut Tuhan. Jadi jika kamu pengen mengenal Tuhan lebih mendalam, coba analisa satu hal di sekeliling kamu. Nah, coba sekarang perhatikan satu barang di sekeliling kamu. Coba pikirkan fungsi barang itu, manfaat, berat, bahkan warna, dan telusuri lebih mendalam. Layaknya Isaac Newton saat dia menemukan teori gravitasi bumi, hanya dengan melihat apel jatuh dari pohon. Jadi dengan konsep Tuhan Spinoza, Tuhan berjalan selaras dengan sains, karena Tuhan adalah kecerdasan semesta yang tidak terbatas. Dan yang paling penting, Tuhan juga ada dalam diri kita, anjay.